Orang kaya silakan bayar pajak yang mahal lo sini lo. Pulau Seribu, saya bilang Pulau Seribu yang bikin villa, PBB-nya tidak boleh PBB kebun, harus tanah seperti hukuman yang termahal di Jakarta, baru pantas. Baru gengsi dong, ke pulau gua dong, ke villa gua dong. Bayar PBB-nya kebun ya malu-maluin aja. Itu dasar. Ini soal mengadministrasi keadaan sosial. Nah, Anda tanya apa lagi sekarang? Saya lihat ya. Terus bilang sumber waras. Tadi saya sudah jelaskan. Sumber waras di mana letak salahnya? Sebelum Anda membuat APBD, Anda harus membuat namanya KUA PPAS, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Ditandatangani oleh Ketua DPRD. Di situ disebut apa yang prioritas di Jakarta. Ada 6 waktu itu ya. Salah satu prioritas ada mengatakan Dinas Kesehatan. Apa yang dibawa? Membeli sebagian lahan rumah sakit sumber waras untuk dijadikan rumah sakit kanker dan jantung karena kekurangan di Jakarta. Siapa bilang saya sembarangan beli? Terus kita beli apalagi membandingkan dengan harga, makanya tendensius. BPK saya tidak berantem. Lu jangan merentang-mentang lu BPK kayak Tuhan alammu yang berkuasa lu. Kamu pernah ketemu saya enggak? Tanya. Dia bilang Ciputra belinya lebih mahal. Lebih murah. Saya beli lebih mahal. Ciputra beli gunakan harga pasar. Lalu situ ada perjanjian, kalau gubernur mengizinkan perubahan peruntukan menjadi komersial, maka dia teruskan pembelian, DP lanjut. Jadi kalau pemerintah tidak izinkan, maka DP dikembalikan. Dari mana saya tahu sumber waras mau dijual? Pegawainya demo ke balai kota pagi-pagi, dan pagi-pagi udah ada wartawan. Saya tanya, kenapa demo? Ini yayasan mau bangkrut pak, kami nggak digaji, nggak jelas pak. Oh kalau itu gampang, jual aja rumah sakitnya buat DKI. Nanti kalian jadikan BMUD, kalian semua jadi pegawai DKI. Kita namanya RSUD Sumber Waras. Wartawan dengar dia tulis panik orang Sumber Waras. Kurang aja Pemda DKI bilang beli nggak bertemu kita. Nah, saya kirim kepada dinas pendidikan ke sana tanya. Lu tanya dong, dia mau jual apa enggak sih? Kan pegawainya bilang mau bangkrut nih. Lu nggak bisa berubah jadi hotel, beli dong. Di DKI banyak, beli. Kita butuh Darmais ngantri, rumah sakit kanker ngantri, kemo semua ngantri. Datangnya Ibu Din, ketemu Ibu Kartini Mulyadi orang kaya, notaris. Ibu katanya mau jual rumah sakit ibu ya, Sumber Waras. Dia lagi panas, dia running text bilang DKI mau beli rumah sakitnya. Dia nggak mau jual ke kita. Datanglah si Ibu Din, langsung dia bilang saya nggak jual rumah sakit saya. Siapa yang bilang? Baliklah Ibu Din, langsung bikin nota dinas kepada gubernur. Pak, ternyata rumah sakit Sumber Waras tidak dijual. Ada nota dinas. Lalu nggak lama dia datang tanya ke Bu Yani, bekas deputi, boleh nggak ya sekarang rumah sakit kita ubah jadi komersial, jadi apartemen dan hotel, dalamnya ada apartemen. Langsung Bu Yani bilang mungkin nggak enak, kita tanya yuk sama Wagub. Kan saya PRT gubernur, datanglah ketemu saya. Pertama kali saya lihat namanya orang Sumber Waras. Bapak bilang mau jual, kami nggak jual, nggak apa-apa. Tapi saya kasih tahu Anda, selama saya gubernur, nggak ada rumah sakit diubah jadi komersial. Sorry aja, nggak ada. Oh itu gimana? Ya lu jual sama kita, mau beli. Lu jual, harga gimana? Lu hitung aja mau price-an, hitung aja mau NJOP, gue bayar. Kita akan proses, lu setuju nggak jual? Oh kita mesti pikir-pikir dulu Pak, mesti rapat dulu Pak. Karena kita udah terima DP. Kan dia terima DP dari pengusaha 50 miliar untuk rumah peruntukan. Gak bisa, saya bilang. Akhirnya dia balik, karena tangan bisa ubah. Oke, kita uruslah lewat DPRD semua. Pakailah appraiser. Terus kita tekan dia, NJOP aja. Tapi gimana appraiser gedung di atasnya 25 miliar nih? Jangan dihitung dong, kan mau bongkar. Jangan hitung. Terus biaya BPHTP, izin-izin gimana?
tanggungan lu, kita mau nyet aja. Wah ke Jember tuh gak ada pilihan, lu mau jual ke siapa? Akhirnya setuju, jadi transaksi. Nah sekarang BPK mengatakan saya beli lebih mahal. Ciputra kalau hitung NJOP lebih mahal dia belinya, karena NJOP naik. Kalau itu NJOP kamu ngarang, yang nentuin NJOP bukan gua bos, Dirjen Pajak kemarin. Terus ini lokasi beda, yang bilang dia kita apa siapa sana. Terus kamu tahu nggak, kalau kamu bikin gedung di atas 5.000 meter, kamu mesti kasih kita jalan. Dan desainnya itu jelas di tengah. Ngapain kok beli jalan? Kita beli jalan kok. Ya sekarang saya tanya, ada Kepres 38 tahun 2014, pembelian lahan di bawah 5 hektar, boleh harga pasar. Kita beli di bawah harga NJOP, salah di mana BPK? Dia mau penjarain saya. Oh saya siap penjarain saya. Kasih tahu saya dulu, di mana salah saya. Kalau ini salah, berarti seluruh pembebasan jalan tol di Indonesia salah semua. Karena bayarnya harga pasar. Boleh nggak BPK yang Maha Kuasa bikin laporan kepada uang negara? Kenapa Anda tidak beli harga NJOP dengan harga pasar? Boleh nggak? Boleh kalau dia mau bikin begitu. Tapi betul nggak? Enggak. Lapor ke Tuhan dia mau hadapin lu. Supaya ini lurus. Kalau Anda bilang biaya pidato gitu mahal, saya juga kaget. Saya tanya pidato kok gitu mahal. Ternyata itu pidato untuk gubernur, wakil gubernur dan sekda. Dia mempekerjakan orang luar, gaji 3 juta sampai 5 juta. Hitung aja 800 juta setahun emangnya mahal. Itu udah kurangin lagi 2 juta. Saya mah gak usah tulis pidato saya pintar ngomong. Saya ngomong jujur aja, saya sangat pintar ngomong. Anda kalau pidato, saya sangat jago pidato. Bukan saya ngomong sombong. Itu semua ada satuan. Nah, pertanyaan kenapa pakai swasta? Itulah konyolnya PNS DKI dibayar mahal. Kamu kira yang bersih-bersihin semua got itu PNS semua? Enggak, makanya saya mau berani pecat setengah PNS DKI itu. Sekarang kenapa Jakarta lebih bersih? Karena pekerja prasarana sarana umum, betul? Taman udah bersih, semua PHR, masih mau nyolong lagi. PNS mana mau? Di PNS kita ada nggak yang bagus? Ada, paling 20-30%. Saya berani pecat sampai 50% PNS. Saya bisa hemat 5-6 triliun. Saya berani. Karena bukan mereka yang kerja kok, nyusun juga orang lain kok, kenapa takut? Udah ada harga satuan. Nah itu sesuatu yang kasus berbeda. Jadi jangan cuma dengan sepotong-potong kita pidato mahal segala macam. Terus Giant Seawall buat apa? Saya juga nggak tahu Giant Seawall perlu atau enggak. Ada juga terbalik-balik dengan NCICD A, hasil kajian Neideco perusahaan Belanda tahun 73 dengan cerita Giant Seawall yang tipe B dan C yang ada burung Garuda. Nah kalau itu mesti ada kajian lautnya gimana, nelayan tahu gimana. Apapun yang terjadi diputuskan, seluruh burung Garuda itu adalah milik DKI. Pertanyaan saya bukan ada nggak orang bodoh mau bikin itu kedalaman itu dalam. Sementara 17 pulau kedalaman 8 meter mungkin butuh 30 tahun. Kira-kira Rotterdam butuh berapa tahun kerjaan itu semua bertahun? Yang ujungnya dari 30 tahun kok 32 tahun. Kita 17 pulau aja belum beres, dia mau bicara Giant Seawall. Ini orang itu tuh ngomong aja gak ada solusi. Ngomong aja. Ada deputi kita. Saya bilang, gimana caranya supaya peremajaan bus Kopaja supaya mau rupiah per kilometer. Masukin aja semua jalur busway, bayar rupiah per kilometer. Oh gak bisa pak, mesti kaji dulu pak. Nanti kelebihan bus itu semua. Gue bilang gak usah kaji. Kenapa? Tuh tanya aja mau nunggu bus di Jakarta. Lama gak nunggu bus? Lama. 30 menit. Artinya busnya kurang. Nanti kalau udah nunggu banyak, bikin jam menit lewat 24 jam. Pusing amat, kasih PSO aja. Tapi kaji-kaji. Kalau kayak orang pinter, tapi ditanya solusinya apa, nggak bisa jawab. Tanya sama yang ngomong Jakarta ini. Kalau mau titip-titip ngomong, tanya aja sama dia. Gimana cara ngatasi kerang yang beracun semua? Udah nggak mereka singgung? Nggak berani. Nggak berani. Cuma pengen jadi gubernur doang.
terlalu pintar, otot aja lo latih kenceng dikit. Gak usah terlalu pintar jadi gubernur gitu. Otot aja. Nah, akses terbatas, dampak lingkungan buruk segala macam nyaman. Ini juga pertanyaan yang sangat lucu. Siapa bilang reklamasi itu yang 17 pulau menyelamatkan Jakarta dari tidak banjir? Gak ada hubungan, bos. 17 pulau ini gak ada hubungan dengan supaya Jakarta ini gak banjir. Dia terpisah 300 meter kok. Ada yang bilang karena ini kan air dibuatin 17 pulau, ya airnya masih naik dong. Itu kalau bumi itu plat, buminya pelat, baskom, dikasih tanah, bener airnya tumpah. Bumi itu bulat, bumi itu bulat dan ngambang di angkasa gitu. Karena gravitasi ketarik akhirnya. Jadi jangan pakai pikiran kayak Bu Susi gitu loh. Jujur aja, bukan begitu. Kalau gitu kita mesti gugat Nederland, Rotterdam. Gara-gara Rotterdam reklamasi di tahun 1400, makanya air laut naik. Dari Jakarta kerendam tuh gara-gara dia. Iya dong, kan sama satu plat bumi. Dari mana belajar ilmunya itu? Saya geologi masih lulus B kok dari saya. Geologi salon gitu loh. Itu yang masalah. Dia bilang apa? Nah, kalau yang Giant Seawall betul mau melindungi Jakarta dari tenggelam. Karena dia yakinin satu hari akan masuk. Tapi itu bisa berdebat juga. Sekarang Jakarta perlu ditinggiin berapa tanggulnya? 3,8 meter. Karena 2,8 meter hampir lewat. Jadi kita mau bikin tanggul ini yang A 3,8. Itu asli melindungi. Ada hubungan dengan pulau? Tidak ada, tidak ada hubungan. Pulau itu lepas-lepas saja. Hubungannya apa? Saya todong mereka selain 5%, ada kewajiban kira-kira 10% dari butuh dia. Nilainya 15% dari nilai mereka jual untuk bantu kita atasi banjir. Apa? Pikiran yang gak agak tanya sama saya lebih suka begitu. Supaya Anda gak disesatkan orang-orang yang gak tanggung jawab. Oke, terima kasih Pak Ahok. Jadi kita mengakhiri sesi tanya jawab dengan Pak Ahok. Sekarang kita sesi foto. Tapi tertib ya.